Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Syarafa Imami Nur Hidayah and my student ID is 216121226. Now I have 5 questions and I want to try to answer the question. The first question is, the good evaluation must consist of measurement and pleasurement activities. Why? Evaluation activities must involve of both of them. Jadi di sini ditanyakan alasan mengapa evaluasi itu harus terdiri dari pengukuran dan penilaian. Nah, kalau kita bisa tarik lebih jauh, di sini kan fungsi evaluasi sendiri itu untuk mengetahui atau untuk mengukur atau mendeskripsikan kemampuan siswa, sejauh mana kemampuan siswa setelah melakukan learning teaching atau proses pembelajaran selama waktu tertentu. Jadi di sini tuh evaluasi harus mendeskripsikan kemampuan siswa tersebut sehingga sang evaluator atau guru yang mengevaluasi siswa harus memiliki penilaian yang keselarasan. Keselarasan di sini maksudnya penilaian tersebut dapat ditangkap. Maksud dari penilaian tersebut dapat ditangkap oleh orang lain. Seperti itu kan, kalau kita bisa mengatakan hasil dari evaluasi sendiri itu kan tidak hanya untuk sang evaluator saja kan, tetapi untuk orang lain juga, seperti untuk studentnya sendiri atau siswanya sendiri atau wali dari siswanya itu. Nah, kita bisa membayangkan kalau semisalnya dalam evaluasi itu tidak memiliki penilaian yang keselarasan, maka mungkin akan menimbulkan miskomunikasi antara sang pemberi penilaian dan sang penerima penilaian, seperti itu, atau sang penerima evaluasi dan sang pemberi evaluasi, seperti itu. Nah, selain itu di dalam evaluasi sendiri juga ada standar pengukurannya nih. Standar pengukurannya itu apakah hasil dari evaluasi ini atau penilaian dari evaluasi ini termasuk sedang, cukup, baik, atau bahkan kurang. Ya, biasanya yang kita sering sebut itu sebagai KKM. Selain itu, yang perlu kita ingat lagi, di dalam evaluasi itu tidak hanya mengukur atau menilai dari segi kemampuan berpikir saja dari siswa, tetapi kreativitasan dan sikap siswa juga perlu dievaluasi, juga perlu diukur dan juga perlu dinilai, seperti itu. The second question is, why is authentic assessment is an effective way to assessing student but often ineffective to assessing student. Nah, jadi di sini dipertanyakan mengapa penilaian autentik itu menjadi salah satu cara yang efektif untuk menilai siswa, tetapi kadang tidak menjadi cara yang efektif untuk menilai siswa. Jadi kalau kita bisa lihat di dalam keadaan sekarang tuh sebenarnya penilaian autentik ini masih sangat relevan dengan kurikulum K13. Nah, dari penilaian autentik ini mempunyai kelebihan, dan kelebihan ini yang memicu keefektivitasan penggunaan authentic assessment itu untuk assessing student. Yang kelebihan yang pertama itu pengukuran dari authentic assessment ini berpusat pada siswa, dan hasil pengukuran dari authentic assessment ini tidak hanya tidak hanya terfokus kepada kemampuan siswa dalam berpikir saja, tetapi semua aspek juga dinilai dari authentic assessment ini. Dan authentic assessment ini bisa dilakukan dengan berbagai cara dan dari berbagai sumber, seperti itu. Selain itu, jadi bisa dikatakan bahwa authentic assessment ini memberikan gambaran nyata tentang kemampuan atau bertambahnya kemampuan siswa atau karakter siswa itu sendiri. Dan dari sinilah memicu guru bisa mengetahui nih di mana kelebihan siswa dan kekurangan siswa. Namun dibalik keefektifannya dan kelebihannya, authentic assessment juga mempunyai kekurangan, di mana karena kan penilaian autentik ini berpusat pada peserta didik. Jadi guru itu harus mengetahui semua peserta didik yang dia ajari. Bayangkan kalau guru tersebut mengajar di 3 kelas, dan dalam satu kelasnya itu 30 siswa, terdiri dari 30 siswa, berarti banyak siswa yang harus dinilai guru. Dan dari aspek penilaiannya pun tidak cuma satu, tetapi
seluruh aspek penilaian harus dijabarkan oleh guru, dan itu sangat menambah pekerjaan guru seperti itu. Selain itu, dalam penilaian autentik kan biasanya ada penjabarannya nih, kayak sikapnya siswa ini baik, buruk atau gimana, dan siswa ini sering masuk atau gimana. Jadi guru itu tidak boleh semata-mata langsung menulis dari secara langsung, maksudnya menulis dengan kata-kata yang secara langsung, kayak siswanya ini sering, siswa atas nama ini sering bolos dan lain sebagainya. Nah, kalau si guru menulis dengan hal kayak gitu, dengan cara seperti itu, maka bisa dipastikan bahwa itu akan menimbulkan suatu kontroversi antara guru dan wali murid atau guru dengan si pembaca dari hasil evaluasi itu. The third question is, what is the basic for determining the appropriate type of test to be used with existing material in evaluating student. Jadi dalam pertanyaan ketiga itu, bagaimana cara menentukan evaluasi atau jenis tes yang dilakukan sesuai dengan materi untuk evaluasi, untuk bahan evaluasi siswa. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat banyak nih jenis tes, dan banyak nih jenis tes untuk melakukan evaluasi, dan itu kadang menimbulkan kebingungan. Jadi sebagai sang evaluator atau sebagai seorang guru, kita harus memilih tes mana nih yang sesuai dengan kebutuhan kita dalam melakukan evaluasi siswa, seperti itu. Jadi kita tidak hanya terfokus dalam memilih metode pembelajaran, tetapi memilih metode tes yang sesuai dengan materi kita. Nah, kan sebelum melakukan proses pembelajaran atau proses evaluasi atau tes, kan kita juga harus menyusun RPP atau rancangan pembelajaran. Nah, rancangan pembelajaran itu juga di dalamnya termuat evaluasi apa, tes apa yang akan diberikan kepada siswa, selain memuat pembelajaran yang akan dimuatkan, yang pembelajaran yang diajarkan. Nah, semisalnya kita ambil contoh saja, kita mau mengevaluasi siswa dari segi writing. Nah, jadi tes yang kita gunakan itu, kita bisa menggunakan tes untuk menulis essay seperti itu. Jadi harus disesuaikan, harus ada keselarasan antara apa yang mau kita tes dan jenis tes yang mau kita lakukan. Nah, kayak kita ingin menguji seberapa kemampuan siswa atau dalam pronunciation, berarti ya kita harus melakukan tes yang sesuai dengan pronunciation, atau kita ingin menguji kemampuan siswa dalam bidang listening nih, jadi kita harus menggunakan tes yang sesuai dengan listening. Continue to the fourth question, why is the essay scoring less consistent and objective? Nah, kenapa sih penilaian terhadap soal essay itu kurang objektif dan kurang konsisten? Karena jika dilihat dari segi siswanya kan, dari jawaban siswanya kan pasti berbeda-beda nih, dan kemampuan siswa untuk menjawab soal juga pasti berbeda-beda. Selanjutnya dilihat dari segi siswa menangkap pertanyaan, kan kadang ada siswa yang bisa menangkap pertanyaan tersebut, tapi kadang ada siswa yang kurang bisa menangkap makna dari atau maksud dari pertanyaan tersebut. Kadang mereka kebingungan dengan soal itu, tetapi mereka tidak bertanya tentang soal itu. Selanjutnya dari segi yang memberikan nilai itu juga perlu dipertanyakan konsistensinya terhadap penilaiannya, karena kadang ada soal yang sama, jawabannya sama, maksudnya maknanya sama, tetapi berbeda bahasa. Nah, apakah si pemberi nilai itu bisa memberikan nilai yang sama, atau bahkan ternyata lupa sudah memberikan nilai berapa ke jawaban yang sebelumnya, sehingga ya kok tidak konsisten. The last question is, how important to use taxonomy Bloom in evaluating learning. Jadi seberapa pentingkah, seberapa importantkah penggunaan taksonomi Bloom itu dalam evaluasi pembelajaran? Sebenarnya penggunaan taksonomi Bloom di evaluasi pembelajaran itu penting, karena dari kita melihat taksonomi Bloom, kita bisa tahu nih sebagaimana tingkat kesulitan dari soal yang akan kita kasih atau tes yang akan kita kasih ke siswa. Jadi kan ada tuh yang namanya soal hot seperti itu kan, itu kita bisa lihat dari tingkatan-tingkatan
taksonomi Bloom. Soal nomor 1 ini termasuk tingkatan nomor berapa, soal nomor 2 ini termasuk tingkatan nomor berapa, dan begitu pun seterusnya. Nah, selain itu, ternyata taksonomi Bloom ini juga bisa digunakan sebagai standar keberhasilan atau standar pencapaian dari proses pembelajaran. That's all from me. Terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam video ini karena di sini juga saya sama-sama belajar. Jadi mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.